Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran bagi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita baca doa. Doa mulai. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang taubat. Kan sudah nulis semua kan? Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, yang memiliki sifat langsung atau terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahan sebagai maksud individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak-anak yang lain. Untungnya sebagai seorang muslim diberi jalan sebesar-besarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua bani Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat, yaitu tentang jenis dan syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, yang artinya dia tidak
Hilangnya kecemasan warga dan masyarakat tidak harusnya terjadi lagi. Selanjutnya yaitu perilaku membiasakan diri bertobat. Perilaku membiasakan diri bertobat antara lain dengan sikap berikut: A. Tidak memandang segala dosa sekecil apapun. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas yang dapat menentukan manusia serta menjadikan pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu tentang tahan. Tahan menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan bersedia. Sedangkan menurut istilah tahan bisa diartikan tunduk dan patuh atas segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh pada perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah dan segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah, katanya, maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Maka bisa kita simpulkan pada siapa saja kita harus taat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah dalam paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah ini sebabnya mutlak, tanpa dapat keraguan dan tidak ada lawan menolak dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan itu hikmah. Sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berarti taat kepada Rasul. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah pada perintah taat yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu kepada ulil amri pemerintah atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Tentu saja, ketaatan kepada pemimpin ini tidak mutlak, tapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang teguh pada Allah dan Rasulnya. Menurut Quraisy Shihab, karena kata ulil amri dalam ayat di atas tidak didahulukan kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, apabila perintah
ayat 4.